Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang anggota kelompoknya diantaranya yaitu Amitra Setiadi, Dian Fadila Abimanyu, Siva Glenn Mutakin, dan Wahyu Kurniawan. Kami akan mempresentasikan tentang kasus-kasus cybercrime di Indonesia. Yang kasus perjalanan kasus jaring akan dijelaskan oleh Amitra Setiadi. Ya, saya Amir Astiadi. Saya mau menjelaskan tentang kasus cybercrime jaring. Nah, ini yang pertama, perjalanan kasus jaring, kritik yang dinilai menghina, drama walkout, dan hingga vonis penjara. IGD Ari Astina alias Jaring divonis 1 tahun 2 bulan penjara oleh Hakim Pengadilan Negeri PN Denpasar, Kamis tanggal 19 bulan 11 tahun 2020. Perkara yang menjerat drummer grup band Superman is Dead atau sering disebut SID berawal dari sebuah unggahan di akun Instagram pribadinya. Dalam akun Instagram yang diunggah 13 Juni 2020, Jerings menyebut ID sebagai kacung Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Jering menjelaskan bahwa yang dituliskannya tersebut tidak bermaksud untuk menghina atau menyebar kebencian terhadap ID. Namun, hal itu dilakukan karena murni bentuk kritikannya sebagai seorang warga negara. Dan ini ada proses hukumnya. Sidang pertama Jering digelar pada 10 September 2020. Awalnya persidangan kasus ID kacung WHO itu digelar secara daring atau online karena pandemi COVID-19. Jering sempat memprotes sidang online itu dengan melakukan walkout. Protes juga dilayangkan sejumlah pendukungnya yang mengadakan demonstrasi. Dan akhirnya majelis hakim mengabulkan keinginan Jering menggelar sidang secara tatap muka dalam persidangan. Jering didakwa dengan Undang-Undang ITE dan KUHP. Dan ini ada pasal dan hukumannya. Jaksa Penuntut Umum atau JPU mendakwa Jering dengan pasal 28 ayat 2 Jangto dan pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Jangto pasal 64 ayat 1 KUHP. Kemudian saat agenda tuntutan, Jaksa Penuntut Umum atau JPU menuntut Jering 3 tahun penjara. Dan ini yang terakhir ada antisipasinya. Kita dapat menilai yang terjadi Jering bisa dijadikan pembelajaran untuk berhati-hati dalam menulis. Terutama menulis di media sosial, karena ini permasalahan diksi. Saya mengikuti persidangan tadi ini, pemilihan diksi kita harus berhati-hati dan banyak orang yang bisa terjerat, ujar Jering. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Situs Kemendagri diretas pemuda lulusan STM. Dari pengungkapan kasus itu, situs tersebut diretas dengan inisial ABS, pemuda berusia 21 tahun yang merupakan lulusan SMK jurusan Teknik Mesin. Wadir Tipit Cyber Bareskrim Polri, Kombes Asep Safrudin mengatakan ABS adalah peretas sekaligus aktivis defacer yang sering mengutarakan rasa ketidakpuasannya terhadap kerentanan suatu cyber security dan terhadap situasi negatif yang sedang berkembang belakangan ini. Adapun barang bukti yang diamankan oleh kepolisian antara lain yaitu 1 buah laptop merek Asus warna merah, 1 buah HP, 1 buah KTP, 1 buah perangkat modem router WiFi. Pasal dan hukuman. Atas perbuatannya itu, tersangka dikenai tindak pidana defacing dan illegal access sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat 1 sampai 3, Jo pasal 30 ayat 1 sampai dengan 3, pasal 48 ayat 1, Jo pasal 32 ayat 1 dan pasal 49 Jo pasal 33. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau bisa dibilang UU ITE dengan ancaman 10 tahun penjara dan denda 10 miliar. Antisipasinya yaitu lebih daripada sekedar pelindungan dan langkah-langkah pencegahan yang mengandalkan para kerja badan
Cyber Nasional dan Kominfo, upaya untuk melindungi masyarakat agar tidak menjadi korban cybercrime tentu juga bergantung pada kemampuan dan literasi informasi masyarakat itu sendiri. Melatih kepekaan dan sikap kritis masyarakat agar tidak membuka email dan tautan yang mencurigakan atau berasal dari sumber tidak terpercaya, dan selalu bersikap waspada terhadap file elektronik yang dilampirkan karena bisa saja mengandung konten yang berbahaya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Selanjutnya kasus yang ketiga yaitu kasus ujaran kebencian oleh Ahmad Dhani. Ahmad Dhani resmi menjadi tersangka kasus ujaran kebencian dalam kasus cuitan sarkastik. Ahmad Dhani menjalani sidang perdana kasus ujaran kebencian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang Ahmad Dhani dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Ratmoho dengan Hakim anggota Sujarwanto dan Totok Sapro Indrato. Dhani yang mengenakan kaos hashtag 2019 ganti presiden didakwa melakukan ujaran kebencian lewat akun Twitter. Cuitan Dhani menurut jaksa bisa menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan. Kemudian proses hukumnya yaitu Ahmad Dhani dihukum 1,5 tahun penjara. Ahmad Dhani sempat mengajukan kasasi, namun Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan musikus ini. Alhasil, pentolan Dewa 19 itu dinyatakan terbukti menyebarkan kebencian suku, agama, ras, dan antar golongan, dan dihukum 1 tahun penjara. Dhani akhirnya bebas dari rumah tahanan pada tanggal 7 Februari 2019. Pria itu keluar dari lapas didampingi keluarga dan kuasa hukumnya saat keluar dari Rutan Cipinang, Jakarta Timur. Lalu pasal dan hukuman yaitu Dhani dikenakan pasal 45A ayat 2 Jangto, pasal 28 ayat 2 UU RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Jangto pasal 55 ayat ke-1 KUHP. Ahmad Dhani dituntut hukuman 2 tahun penjara dalam kasus ujaran kebencian. Jaksa penuntut umum menganggap perbuatan Ahmad Dhani bisa meresahkan masyarakat. Kemudian antisipasinya yaitu dengan jumlah pengguna internet yang begitu banyak ini, sangat diperlukan adanya edukasi yang tepat mengenai internet itu sendiri, agar pengaruh konten negatif di internet berupa ujaran kebencian, pencemaran nama baik, pelecehan, dan cyberbullying di dunia maya dapat dihindari. Untuk selanjutnya, yaitu kasus video syur Gisel dan Nobu. Penyidik Polda Metro Jaya masih menunggu hasil pendalaman Kejati DKI yang terkait berkas kasus video syur 19 detik yang diperankan artis Gisela Anastasia atau Gisel dan Michael Yukinobu De Freitas alias NYD. Polisi belum bisa memastikan apakah berkas yang dikirim tersebut sudah P21 atau belum. Pria kelahiran Sulawesi Selatan itu menambahkan pihaknya belum bisa memastikan kapan pendalaman Kejati DKI itu selesai dilakukan. Proses hukum. Pelaku penyebaran video syur Gisela Anastasia dengan Michael Yukinobu De Freitas ini jalani proses sidang sejak 2 Maret 2021 lalu. Seharusnya Gisel serta Nobu menghadiri sidang yang diagendakan pada 9 Maret mendatang sebagai saksi. Namun Gisel maupun Nobu kompak mengajukan izin untuk tidak hadir dalam sidang di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis, tanggal 4 bulan Maret tahun 2021. Pasal dan hukumannya. Dalam kasus ini, Gisel dikenakan pasal 4 ayat 1 Jungto pasal 29 Undang-Undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Nobu dijerat pasal 8 Undang-Undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi dan pasal 27 ayat 1 Jungto. Pasal 45 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE. Proses hukum masih berlanjut. Keduanya yang dijerat Undang-Undang pornografi terancam 6 bulan sampai 12 tahun penjara. Antisipasi. Dengan jumlah penggunaan internet yang begitu banyak ini, sangat diperlukan adanya edukasi yang tepat mengenai internet itu sendiri, agar pengaruh konten negatif di internet berupa pornografi, perjudian, penipuan, pelecehan, pencemaran nama baik, cyberbullying, berita bohong atau hoax, dan kejahatan lainnya di dunia maya dapat dihindari. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.